94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family di hari Rabu. Seperti biasa kalau di hari Rabu pagi itu ada saber hamenja, sampean bertanya, hambanya menjawab. Yang menjawab pertanyaan dari Good News Family. Khususnya sih sebetulnya pertanyaan-pertanyaan di bidang rohani gitu ya Good News Family ya. Karena beberapa minggu terakhir pertanyaan kita tuh melebar kemana-mana gitu. Nah, harapannya sih kita bisa kembali lagi ke jalurnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan, ya karena bukan kapasitas kita untuk menjawab, jadi dijawab sepengalamannya kita dan setahunya kita gitu kan ya, Gun Syawli ya. Tapi kalau mungkin Anda butuh jawaban yang real, konkret, benar, dijamin benar, ya silahkan bertanya kepada dokter gitu ya, untuk masalah kesehatan ya, tips-tips kesehatan dan lain sebagainya pada dokter. Di hari Jumat itu ada obrolan bersama dengan dokter gitu ya, dari rumah sakit. Nah, silakan ditanyakan di situ gitu ya. Terus soal bangunan, nah kalau bangunan ini, ada rubrik khususnya, ada program khususnya di hari Kamis gitu ya, di jam 9 juga sama sampai jam 10 itu dengan ahli bangunan gitu ya, spesial teknik sipil gitu kan ilmunya. Jadi benar-benar nanti obrolannya bisa terjawab dengan tuntas lah. Jadi silakan gitu ya. Tapi yang pasti satu, dengerin gitu ya. Jangan dengerin good news makanya. Jadi bisa bisa tahu gitu kan programnya. Disetel radionya. Kalau nggak punya radio pakai online gitu ya. Kita sudah ada siaran streaming melalui webnya Good News atau melalui Radio Garden. Nah, itu bisa tinggal diklik aja, Anda dimanapun Anda bisa mendengarkan. Selama ada jaringan internet sih, itu paling gampang sebetulnya. Di mana-mana Good News Family mau dengerin Good News, tinggal klik linknya untuk webnya, website atau melalui Radio Garden. Radio Garden ini satu program penyedia layanan untuk radio elektronik gitu ya atau internet radio lah istilahnya seperti itu. Nah, nanti kalau yang butuh linknya bisa hubungin saya nanti saya kirimin linknya ya. Biar nggak usah cari-cari tapi sebenarnya gampang. Cari masuk ke aplikasi Radio Garden lalu nanti cari Good News FM Semarang. Nah, itu sudah ketemu sih sebetulnya. Atau 94.9 Good News FM Semarang udah ada ya. Silahkan. Jadi kadang-kadang buat beberapa orang gitu, "Aduh nggak punya radio ningrum," gitu ya. Pakai handphone juga bisa kok. Handphone yang ada, aplikasi radionya tinggal dipasang tambahan headset begini untuk sebagai antenanya itu bisa dengerin, gitu ya. Atau, tadi melalui aplikasi itu bisa di komputer, bisa di laptop, selama ada jaringan internet atau di handphone itu juga bisa. Dan itu real time radio gitu ya. Jadi apa yang lagi diputerin di sini, itu yang didengerin gitu. Jadi, bolehlah ya. Karena saya melihat dari pertanyaan-pertanyaannya tuh kecenderungannya begini, lihat dari Facebooknya siaran ulangnya, YouTube-nya, terus nanti baru dijawab lagi. Jadi kita kadang-kadang kehilangan momentum ketika kita tanya nggak dengerin gitu, karena mau lihat rekamannya gitu kan, ya. Jadi, ayo. Ini pertanyaan-pertanyaannya, ini arahannya seperti itu, himbauannya seperti itu, himbauannya ningrum sih. Menghimbaunya begitu. Biar kita waktunya lebih banyak untuk bahas, ayat, kita lebih banyak waktunya bahas hal-hal yang lain gitu ya. Jangan pertanyaan banyak banget, tapi sebetulnya ada banyak pertanyaan yang bisa dijawab di program yang lainnya. Terima kasih ya untuk kesetiaan Anda bersama dengan kita juga. Terima kasih banget, oke. Nah, Ningrum sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan kita. Tapi, kisi pertanyaan seperti tadi ya. Itu sama dulu nih, udah dibuka belum mic-nya? Sebentar. Selamat pagi Ibu. Rum, Iya, Ibu di mana ini? hatimu. Terima kasih. Karena kemarin Senin Ningrum nggak ketemu. Iya kan, kita pergi tadi malam baru pulang. Oh, luar biasa baru sampai di Semarang. Iya tadi malam, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pagi ini bisa temenin Good News Family. Tapi sebetulnya kalau Ibu di luar kota juga tetap bisa sih. Iya betul. Iya.
keuntungannya kita siaran begini kan itu gitu ya, dimanapun dan kapanpun gitu, cie. Kecuali saya di Mall 23 tidak ada sinyal. Oh iya toh, Bu? Di dalamnya belum ada Oh, sinyal ya? ada, cuman nggak terlalu ini, belum terlalu bagus. Oh, I Kalau see. kalau keluar, Mhm kalau saya keluar dari situnya mhm bisa. Cuman mhm. kalau di dalam kan memang suaranya dan, suara bising Iya sama iya. yang ini kurang bagus. Ya, salah satunya itu, terus kemudian bangunannya dia kan memang, apa ya, bertingkat, terus ada beton-betonnya gitu juga bisa menghalangi Betul sih. betul. Nah itu yang jadi. Maka kalau begitu bisa keluar ke taman dulu atau kemana baru bisa. Iya iya, betul. Itu harusnya di dalamnya itu ada penguat sinyalnya kalau nggak salah gitu. Mungkin baru ya Iya, Ningrum baru satu betul. bulan. Ini mungkin sambil perbaikan terus. Tapi pasti diperbaiki, nggak mungkin nggak. Iya, karena itu kebutuhan ya, orang di dalam mall juga kadang-kadang ya orang ke resto itu buka laptop gitu, dia bukan nggak ngapa-ngapain ya, bukan nganggur, dia kerja gitu ya. Iya betul. Jadi itu memang kebutuhannya orang sekarang gitu ya, harus terhubung dengan sinyal. Oke, yap. Di hari ini kita akan, kembali gitu ya menjawab pertanyaan. Tadi udah di awal nih udah kasih pengantar gitu ya, pertanyaan kita kembalikan lagi, kalau kesehatan kita jawab setahu dan sepengalaman aja gitu ya, nggak 100% belum tentu 100% benar gitu ya, karena hanya tahu dan pengalaman gitu. Tapi kalau misalnya gitu ya, butuh jawaban detail dan butuh jawaban pasti dan tanyanya ke dokter, programnya ada sendiri gitu ya. Tentang bangunan juga sama, kalau butuh jawaban detail dan pasti ada programnya sendiri. Dengerin Good News makanya ya. Oke. Cepat. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk, ini dikirim dari kemarin. Terima kasih ya buat antusiasnya. Tapi harapannya Anda juga tetap menantikan siaran kami pagi ini gitu ya. Hari ini lagi putar radionya dan lagi dengerin kita. Oke, selamat pagi Ningrum dan Bu Elis. Saya mau nanya, Ya, melanjutkan cerita minggu lalu yang soal mencari gereja yang pendetanya takut akan Tuhan. Kan kemarin Bu Elis bilang suruh doa tanya Tuhan. Nah, saya dan suami itu sudah berbulan-bulan doa tanya ke Tuhan. Akhirnya kami ke gereja A. Ternyata yang saya ceritakan bulan lalu, pendetanya itu suka jinah sama jemaatnya. Dan waktu ditegur malah gembalanya belain pendeta itu karena pendeta itu anak gembalanya. Lah, ya. apa kami salah dengar suara Tuhan, Bu? Masa Tuhan suruh kami ke gereja yang pendetanya cabul? Dan soal persembahan yang tidak beres karena tidak ada bendahara di gereja itu. Soalnya kami ke sana belum soalnya kami kayak KSN itu apa sih ya? Ke sana. Ke sana kan? Soalnya kami ke sana belum sepeka Bu Elis dalam mendengar suara Tuhan. Nyambung nggak Bu itu? Ke ke sana belum Makanya seperti. makanya agak bingung nih Room KSN ini apa sih? Misalnya kita tangkap aja sepengertian kita, kalau salah tolong diralat aja nanti. Oh, Ini aku tahu Bu, aku tahu. Soalnya oh, kami kan, S itu tipe dari A. oh, oke. S sama A kan sebelahan tuh. Ya, benar. Oke. Oh, iya, iya. Pinter gitu loh. Soalnya kami kan belum sepeka Bu Elis dalam mendengar suara Tuhan. Terus gimana solusinya, Bu? Begini, solusinya ya. Kadang kenapa sih Tuhan itu suruh kita berada di tempat yang sangat tidak menyenangkan buat kita? Karena Tuhan punya rencana menjadikan kita ini berkat. Hmm. Ya, coba Bapak dan Ibu ke sana, tahu tempat itu nggak betul, gitu ya. Hmm. Tapi Ibu dan suami itu dijadikan terang. Tinggal di situ, ayo coba ajak sharing. Pendetanya sambil mungkin Ibu disuruh berdoa, suruh mendoakan, Hmm. terus mengarahkan. Itu kalau sampai di situ nggak ada orang benar sama sekali ya, Hmm. itu kasihan jemaat yang lain loh. Ya. Jemaat yang lain kasihan. Jadi kayak apa nanti malah jadi gerejanya itu malah jadi gereja jadi penyesat. Hmm.
Ya kan? Tapi kalau ada bapak dan ibu, oh berarti ada paling enggak ada terang, Iya. ada yang juga masih bisa apa ya memberi meluruskan gitu loh. Mm-mm. Kasihan yang lain kalau enggak, Mm-mm. ya. Iya. Tuhan mungkin enggak salah ya, Mm-mm. karena saya tahu misalnya ada lagi di kejadian di Alkitab itu. Coba kalau kita ngelihat Hosea, apa Mm. enggak salah ya Tuhan masa Hosea suruh nikahin pelacur, Iya. si Gomer itu Mm-mm. bolak-balik ditebus, melacur lagi. Bolak-balik ditebus, melacur lagi. Oke? Iya. Yang kedua, pada prinsipnya hidup kita ini sebagai anak terang jadi terang. Iya. Saya lagi ngadepin satu hamba Tuhan juga, ya. Mm. Hamba Tuhan ini ternyata dia punya masalah dengan banyak orang gitu. Mm. Orang-orang gitu banyak sekali dan semua orang itu memperingatkan saya, ini nggak betul, ini nggak betul, nggak betul, nggak betul. Mm. Tiba-tiba saya dengar suara gini, aku datang bukan mencari orang benar, melainkan orang berdosa. Mm. Yang harus kamu tangkap ini justru yang model begini. Terus kemudian saya ingat sekian tahun yang lalu, Mm. saya itu Tuhan itu bawa saya ketemu dengan satu orang yang saya sudah diperingatkan dengan orang-orang nggak boleh deketin orang ini. Nanti nama baikmu, nanti naik nama baikmu diperalat sama dia, bla 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 bla. Kembali Tuhan bilang tangkap dia. Sebab kalau ini orang nggak ditangkap, bahaya. Tapi kalau dia ditangkap, Tuhan bilang dia akan jadi berkat bahwa banyak orang datang kepada Yesus. Mm. Ternyata betul. Saya resiko nih dengan cara iman ya, resiko iman saya ya. Mm. Saya dampingi dia. Dengan saya dampingi dia, saya dimarahin dijotak ke istilah orang Semarang, dijotak ke semua orang. Mm. Tapi hari ini dia jadi berkat banyak orang yang bertobat karena dia. Iya. Ya, pernah tuh pergi sama saya, tiba-tiba sorry, ini orang nanya ada yang orang ketemu saya ini orang besar nih, ketemu saya dia bilang, loh Bu Elizabeth ngapain pergi sama orang ini, itu kan? Mm. Oh Bapak kenal tau sama orang ini. Itu dijawab dengan kasar loh, siapa yang nggak kenal sama bajingan yang satu ini? Mm. Saya pikir dia tersinggung loh. Mm. Ternyata orang itu senyum. Karena saya sudah dampingi beberapa saat. Dan Mm. akhirnya orang ini bertobat 100%. Dan hari ini hidupnya jadi berkat untuk banyak orang. Menangi banyak orang. Apa yang Tuhan katakan sama saya terjadi beneran. Jadi Iya. maksudnya memang orang model gini-gini ini kalau bertobat ya dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, Iya. oke. Jadi nangkep ya, Iya. nggak salah. Tuhan nggak akan pernah salah Tuhan bicara. Iya. Hmm. Seperti minggu lalu konklusinya kita dari pertanyaan ini sebetulnya sama gitu ya. Ada maksud Tuhan ketika Anda ditempatkan di satu tempat. Nah, Iya. yang harus dicari itu maksud Tuhan itu apa gitu kan. Jangan hanya melihat luarnya, jangan hanya melihat bahwa ini gembalanya nggak benar, ininya begitu. Kita bisa nunjuk-nunjuk, tapi kita bisa nggak lakukan sesuatu gitu ya. Mm-mm. Jadi tetap Betul. pegang kebenaran di situ, jadi terang di situ gitu ya. Satu kali ya, Mm, Tuhan bawa saya ke daerah namanya Kuangkilama. Kuangkilama itu di daerah Papua. mm, Itu tempat perang. mm, Yang setiap kali masuk TV, mm, Kuangkilama tuh masuk. Saya mm, tuh dibawa masuk ke daerah itu. Itu mengerikan. mm, Mengerikan sekali. Semua orang bawa tombak dan bawa panah. mm, Tapi ketika kami datang ya, itu panah dan tombaknya itu diturunin semua. Mereka duduk rapi,
mereka ibadah. Saya sendiri nggak ngerti apa-apa kan. Ya pokoknya saya ngomong. Itu nggak ada speaker, nggak ada pengeras suaranya. Mereka duduk di lapangan semua. Ketika kita ngomong itu ya, saya nggak nyangka setelah kami pulang. Mereka bilang gini, Tuhan Yesus datangkah? Dan gitu. Kenapa orang putih-putih, orang putih rambut lurus mau datang ke tempat kami seperti Tuhan Yesus datang mengunjungi kami. Mereka tuh ngomong gitu. Itu kalau secara manusia ngeri. Dan itu ya setelah saya keluar dengan damai. Itu yang ngikutin semua aja hatinya deg-degan kabeh iki piye gitu kan. Tapi saya enggak takut. Udah karena saya percaya penyertaan Tuhan aja. Dan ternyata itu jadi berkat. Karena selama ini nggak ada satupun hamba Tuhan yang berani masuk ke situ. Dan nggak pernah mau. Orang diajak ke situ tuh nggak mau. Ya. Jadi coba Tuhan nggak pernah salah sih. Kalau cuman suruh begitu aja nggak masalah. Jalan itu sambil dilihat Pak sebulan 2 bulan gitu lihat lagi perkembangan. Ya. Suruh doa ya doa. Oke. Kalau kita ada di tempat yang kita suka enak sih, tapi kalau kita berada di tempat yang kita tahu tempat itu nggak benar itu sulit sih. Tapi kalau mau Tuhan pasti kasih kekuatan dan kemampuan. Yes, betul. Dan di situ Anda tetap jadi berkat. Jadi terang, jadi garam itu loh. Ya. Ya, jadi terang, jadi garam gitu kan. Jadi pegang kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada yang nggak benar ya bilang nggak benar. Ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Yang benar harusnya begini gitu ya. Jadi eh, Tuhan sedang utus Anda untuk lakukan itu gitu, peran itu di gereja itu gitu ya. Semangat berjuang ya bersama dengan Tuhan. Bisa, pasti Tuhan yang kasih kekuatan. Oke, lanjut. Bu Elis melanjutkan pertanyaan minggu lalu. Ini melanjutkan semua ya. Untuk dapat info-info tur ke luar negeri yang murah, cari infonya di mana ya? Teman-teman saya pada belum pernah ke luar negeri juga soalnya. Jadi tidak ada yang bisa saya tanyain. Sekarang kan juga banyak penipuan. Nah, tanya Nusantara. Oh, yang Travel terkenal itu Nusantara. loh. Yang terkenal. Mm-mm. Nusantara, ada lagi apa ya Ricola. Ya, Ada lagi beberapa itu saya sendiri kurang The Wind juga bisa. ya. Cari yang cukup-cukup besar itu loh. Itu atau lihat reviewnya gitu ya dari perjalanan dan lain sebagainya. Itu banyak. Kalau yang umum Nusantara. Ya, Ricola itu yang saya tahu di Semarang ya. ya. TX ku apa ya? TX Travel itu apa ya saya nggak tahu. Kalau Jakarta tuh ada eh, Jakarta Travel ada. Mm-mm. Ya. TX kalau nggak salah. Cuman kalau mau dikenali sama teman-teman yang pernah saya pakai juga nggak apa-apa. Mereka travel begitu. Oke. Atau ada itu apa sih kadang suka ada rombongan yang keluar bersama siapa gitu-gitu juga ada sih. Orang Mm-mm. orang KAO ada. Mm-mm. Omega itu yang bisa buat. Nah, orangnya baik. Selama Mm-mm. ini saya pakai dia. Mm-mm. Terus di orangnya Kahal ada. Masih ada Ya, travel-travel yang baik kok. ya Kahal itu The Win. Kalau si Febe itu orang kakak KAO. Mm-mm. Terus orang Holy Stadium tuh ada. Orang HTA ada banyak di mana-mana. Ya.
Jadi masih banyak kok yang istilahnya dia travelnya tuh baik gitu ya, bertanggung jawab. Penipuan itu kan memang hanya oknum ya. Jadi yang baik itu juga ada. Oke, lanjut. Bu Elis ada yang bilang kalau bangun tidur pagi bagusnya minum air putih langsung 2 gelas untuk bersihkan ginjal. Apa betul? Betul, betul. Tapi ingat jangan langsung 2 gelas digelonggong. Mm, Air putih itu pasti harus. Bangun pagi air putih hangat gitu ya. mm-mm. Kalau saya 2 gelas pagi itu saya minum 4 kali. Oh, Separuh 1 gelas yang 250 itu saya minum separuh dulu. Terus saya tinggal 8, nanti saya minum lagi separuh. Terus nanti yang 1 gelasnya lagi, nah saya minum sebelum sikat gigi. Separuhnya lagi selesai mandi, saya minum. Pokoknya 2 gelas itu pagi saya minum. iya, itu ya. Terus, melanjutkan pembahasan air putih. Cara hitung kebutuhan air putih setiap orang itu bagaimana? Saya berat badan 50 kilo 5. Berarti butuh air putih berapa liter? Cara hitungnya itu dicari di Google banyak ya. Ya Mengalihkan cuma berat ini lah. badan dengan 30 mili. Ya, 30 mili kali 55. Ya, Berarti minim. Itu minim loh ya. mm-mm. Minim 1650. Ya, 30 sampai 35 soalnya ya penghitungnya itu. Jadi bisa 30, bisa 35. Jadi minimalnya 1 liter 650 mili. Segitu. Ya, cara Kalau cari, menghitung itu mm-mm. kali 30 mili. Yes, cara menghitungnya kali 30 mili. Ini sebetulnya pertanyaan ini bisa dijawab cari di Google loh, di searching aja cara menghitung kebutuhan air putih gitu ya, itu banyak keluar. Bahkan ada kalkulatornya juga tinggal ngisi-ngisi langsung klik. Ya, Bu sebetulnya ini masih air putih lagi. Sebetulnya banyak minum air putih itu bukan untuk meringankan kerja ginjal, Bu. Oh, enggak. Pada prinsipnya minum air putih betul. Tapi cara minumnya yang tidak boleh Hmm. terlalu banyak. Kalau terlalu banyak minumnya, itu kerja ginjalnya berat. Walaupun air putih. Hmm. Tapi itu berat. Karena sebetulnya kan ginjal itu bagian nyaring air kencing sama darah ya. Ya. Untuk memisahkan gitu loh. Misalkan racun-racun dan kotoran Ya, dari ya, ya, itu saringan. ya saringan. Ya. Tubuh manusia itu kan memang sebagian besar isinya adalah cairan, ya. Dan minum air itu untuk mempertahankan kondisinya dia bahwa tetap segitu gitu ya, tidak berkurang. Tuh. Sementara cairan itu bisa berkurang dengan keringat, dengan keluar apa buang air kecil gitu. Nah, minum cairan itu yang memang dibutuhkan tubuh biar tubuh itu tidak kekurangan cairan, istilahnya kan seperti itu. Gitu. Lanjut ya. Ini kalau mau tanya lebih lanjut, lebih detail sebetulnya ke dokter ya. Hari Jumat ya kalau ada program dokter didengerin. Oke, lanjut. eh Bu Elis, saya kalau habis jalan pagi kok kaki pegel-pegel. Udah hampir 2 minggu saya rutin jalan pagi 15 sampai 20 menit setiap hari. Hmm, Iya, kamu itu nggak pernah belum. Selama ini mungkin belum. Ini kan iya, baru 2 minggu. 2 minggu awal ya biasalah. Kaki yang belum terlatih pasti pegel-pegel. yes. Ingat gak dulu zaman kita kecil, nggak tahu ya, Anda seusia saya atau tidak gitu ya. Zaman saya sekolah, kalau habis olahraga apa sih gimnastik itu ya, yang misalnya squat jump, push up, terus pull up gitu ya, itu pasti besoknya badannya sakit semua.
Karena Mm-mm. otot-ototnya itu kayak yang nggak selama ini nggak pernah dikasih beban, dia terus kemudian dikasih beban pekerjaan ototnya kan terus jadi menegang gitu ya. Eh, apa sih istilahnya kayak berkontraksi gitu loh ototnya itu. Nah, sakit itu menunjukkan si otot ini sedang ada proses tadi, peregangan itu loh. Sama kayak jalan. Selama ini kita nggak pernah mengaktifkan itu si otot kaki, terus kemudian sekarang dilakukan bebannya itu jalan kaki itu. Nah, pasti 1-2 minggu ada hal seperti itu. Tapi kalau itu terus dilanjutkan, lama-lama si otot itu punya namanya apa ya, ingatan gitu ya. Dia punya ingatan, oh aku udah pernah nih melakukan ini. Berarti aku sudah nggak perlu sampai seperti itu lagi. Gitu. Intinya seperti itu ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis. Bagaimana cara agar hati ini 24 jam nempel ke Tuhan? Kadang kalau pas lagi sibuk, fokus ke Tuhan bisa tahu-tahu hilang tanpa sadar. Gimana? Tiba-tiba fokus ke Tuhan, hilang tanpa sadar. Bagaimana caranya agar hati ini 24 jam nempel sama Tuhan? Oke. Yaitu, Kadang kalau pas lagi sibuk, fokus ke mm-mm. Tuhan bisa tahu-tahu hilang tanpa sadar. Nah berarti itu eh, belum, orang bilang belum ngoyot, belum Hmm. berakar. Kalau dilatih gitu ya, kalau mau nggak hilang, bisa bahasa roh nggak dalam kesibukan itu sambil berbahasa roh, sebut nama Yesus pelan-pelan, Mm-mm. gitu terus latihannya gitu gimana? Ya, Saya dulu gitu, memulainya saya banyak bahasa roh terus panggil nama Yesus, ya, Yesus, ya, ya, mengakui Dia dalam segala laku. ya. Itu Mengap, akan buat kita kontak terus sama Tuhan, nggak akan kehilangan fokus. ya. Mengakui Tuhan dalam segala lakumu. eh ini apa namanya ketika kesibukan sempatkan untuk misalnya terima kasih Tuhan buat kesibukan ini ya itu juga salah satu cara untuk kita tetap bisa connect gitu ya mengingat itu gitu tapi memang ini perlu perlu kayak semacam latihan nggak Bu namanya apa ya dibiasakan gitu loh dibiasakan terus menerus dibiasakan lanjut Bu Elis menyambung cerita minggu lalu tentang jalan-jalan ke tempat angker seperti Lawang Sewu. Berarti itu tidak termasuk mencobai Tuhan ya Bu? Udah tahu angker tapi malah kita sengaja ke sana. Duh, karena kalau Lawang Sewu tuh nggak angker kok sebetulnya. Karena serem dan dulu ditutup terus, jadi Iya. gayanya angker kan. Mm-mm. Ya. Dulu kan Iyalah, tidak terawat. iya nggak terawat. Terus misalnya ada pohon beringin gede yang Waduh. sarangnya buahnya, akar-akarnya buahnya itu kan Iya. gemelantung gitu, orang bilang serem. Iya. Nah, kan karena ngelihatnya serem, kenapa? Di situ ada banyak orang, terus sesajen, Mm, ngasih. Padahal sebetulnya kalau menurut kita ya serem-serem ya enggak lah gitu loh. Sekarang menurut semua orang yang penakut lewat kuburan ya, serem serem. nih, serem. Itu. Tapi coba sama orang yang sudah biasa di Iya. satu daerah, itu Mm-mm. kalau mengebumikan keluarganya meninggal itu nggak Mm-mm. ke kuburan loh, ditanam di rumah, halaman rumah loh, Yes, betul. ya kan? Iya. Terus di gereja zaman kuno itu, apalagi kalau kita ke Amerika atau Halamannya ke luar kuburan. negeri, itu di gereja itu ada kuburannya. Iya. Kuburannya siapa? Pendeta Romo-Romo yang meninggal Iya. itu Iya. dikuburnya juga di situ. Mau Iya. bilang angker, ya buat mereka enggak, karena mereka tahu bahwa tubuh kembali ke tanah, tapi Iya. roh kembali ke Balik. Allah, Iya. ya kan? Jadi enggak serem, biasa. Iya.
Ningrum punya pengalaman gitu ya. Satu kali ada jemaat di gereja tempat tempat saya beribadah itu meninggal. Nah, karena kondisi dan situasi dia harus dimakamkan malam itu juga. Kebetulan rumahnya dia itu persis di belakang tempat pemakaman umum. Dan tetangga-tetangganya itu pekerja yang biasa gali makam di makam itu gitu ya. Nah, mereka ditanya, lah ini mau dimakamin malam ini gimana? Ya nggak apa-apa, jalan aja gitu ya. Dan suasananya ya biasa aja, kebetulan karena saya harus melayani gitu ya, saya yang harus pimpin pujian di pemakaman, jadi ya datang aja, dan itu malam loh, jam 8 malam. Dan buat mereka-mereka ya biasa aja, lewat aja jalan, gelap ya, mereka bisa nggak kesandung-sandung, saya yang bingung cari jalan karena kan jalannya kecil gitu ya, kita harus pakai senter gitu, terus mereka jalan aja cepet gitu bisa masuk. Tapi memang itu tergantung persepsinya masing-masing orang gitu kan. Itu persepsi setiap orang memang berbeda-beda seperti itu. Kan kita mau kemana pun ya roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dibandingkan roh yang ada di dunia ini ya harusnya nggak ada ketakutan ya Bu ya. Iya. Harusnya nggak ada ketakutan karena kita ngomong Iya, eh, dan roh yang ada dalam diri kita lebih besar kok. yes betul. Pengakuan yang Ibu kasih itu roh yang ada di dalamku lebih besar dibandingkan yang ada di dunia ini ya udah jalan aja Iya. sebetulnya. Gitu ya. eh Kalau kita takut atau kita memelihara terus, ih jangan deh, jangan ke situ, itu angker, kita cobain Tuhan. Kita sebetulnya sedang tidak mengakui bahwa roh di dalam kita tuh lebih besar kuasanya. Kita sedang mengecilkan kuasanya itu, gitu ya. Oke, lanjut ya. eh ini pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi Bu Elis, kenapa Abraham harus menunggu sampai umur 99 tahun baru janji Tuhan digenapi? Kenapa untuk menanti penggenapan janji Tuhan membutuhkan waktu yang lama? Seperti Yusuf harus masuk sumur dulu baru jadi raja. Enggak harus ya, itu kan cuma proses ya. Kalau memang jalannya Tuhan seperti itu, ya nggak apa-apa, ikutin aja. Maka cara berpikir mindset kita ini yang harus berubah. Karena kalau nurut Tuhan kita terima mujizat nurut manusia, sudut pandang manusia, menerima jawaban Tuhan, instan itu bagus, Hmm, sangat menyenangkan. ya, Tapi nurut sudut pandangnya Tuhan, tidak segera menolong, itu baik ya, supaya kita punya kesempatan yang dibilang belajar percaya. ya, Maka ujian itu kan ada ujian waktu. Kita teruji karena waktu, tetap percaya enggak? Enggak ya, gampang loh. Weh, tetap percaya enggak? 33 tahun, 25 tahun baru janji Tuhan tergenapkan. Kita tetap percaya, oh itu anugerah. Kalau ya. ada orang yang baru nggak dijawab aja, baru 2 tahun, 1 tahun berapa bulan aja udah banyak yang mutung nggak mau ikut Yesus. Iya, ya, Itu kan teruji bahwa dia ikutnya Yesus itu hanya cari mujizat kan, ya, bukan menyembah Tuhan sebagai Allah yang hidup kan. ya, Itu diri kita yang teruji. mm-mm, ya. eh Tuhan itu yang lebih tahu sebetulnya gitu ya. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia itu em, sok tahu, seolah-olah kita yang ngerti yang terbaik buat kita, padahal nanti akan jadi seperti apa aja kita nggak ngerti. Oh iya, betul. Sebetulnya kalau keselamatan ya di dalam Kristus hanya bicaranya anugerah. Ya, Kalau kita bisa percaya sampai hari ini, itu karena yes, anugerah Tuhan. Kalau kita nggak dapat anugerah Tuhan, udah merotol, udah pasti. betul, betul. Ya, Ya, kayak Abraham. Di Roma 4 bilang gini, imannya tidak menjadi lemah. Coba Roma 4 sebentar. Aku Roma 4 tidak ayat menjadi lemah. Sebentar, ayatnya pire 21 apa 20 ya? Tapi semakin diperkuat.
20. Terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang sama sekali. Ya. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tuh, kitanya nanya toh kenapa Abraham nunggu janji Tuhan aja tergenapi 25 tahun. Ya. Misalnya gitu. Kenyataannya buat Abrahamnya imannya semakin diperkuat. Ya. Dia tidak jadi lemah loh. Ya. Itu kan ujian-ujian yang memang proses yang harus dilewati ya. Ya. Dan lagi pada waktu itu Sarah aja masih nggak percaya, masih tertawa. Ya. Malah yang Dorin adalah Hagar. agar ya udah. Ya. Ya. Kalau ditanya Yusuf harus masuk sumur dulu baru jadi raja. Ya, itu memang prosesnya Yusuf gitu ya, Bu ya. Iya prosesnya. Coba dimasukin penjara orang bilang gini, aduh Tuhan, janjimu kan sama aku jadi orang hebat. Ya. Kenapa? Aku dimasukin sumur. Nah di situ ujian itu buat dia ragu terhadap janji Tuhan. Aduh kenapa aku dijual, dibawa lagi ke Mesir. Habis itu udah ini bagus-bagus posisi, diceplosin penjara. Itu semua sebagai alat penguji. Kamu tetap percaya nggak bahwa Tuhanmu yang berjanji sama kamu itu bukan pendusta dan bukan pembohong? Ya. Eh, Ya, pada akhirnya Yusuf sendiri berkata bahwa semua yang dialami itu untuk mendatangkan kebaikan, membawa kaumnya selamat. yes, Pada waktu kakak-kakaknya datang gitu ya. Itu yang dia ya. katakan. Kejadian 50 itu. Yes, kejadian 50. Yang mendahului untuk menyelamatkan suatu bangsa yang Bangsa. besar. Iya. Jadi eh Yusuf sendiri juga bisa melihat bahwa skenarionya Allah itu yang gak terselami sama dia itu ternyata satu tujuannya adalah kebaikan buat bangsa, satu kaumnya dia yang gede itu. Iya. Sekeren itu loh. Iya. Buat kita 25 tahun. Buat Iya, Tuhan itu cuma berapa detik. yes, karena kan Satu harinya 1000, Tuhan 1000 tahun. Ini ya, toh, satu harinya Tuhan 1000 tahun. Coba bagi yo. satu Itu hari. Ya, ya, coba bagi 1000 tahun loh. Berarti satu detiknya Tuhan tuh berapa tahun? 0,024. Kan saya 24 jam. 24 jam kali 60 itu kan menit. Terus kali Heeh. berarti 1440 menit kali 60 lagi. Itu Hmm. jadi satu hari itu 86.400 detik. Hmm. Ya, ya coba. Itu cuma 86. Jadi cuma 1 menit aja. Iya. Nggak sampai 1 menit tuh, Ning. 1 menit. Iya. Iya. Buat Eh, kita tanya lama banget. iya, iya betul. Itu loh. Tapi kalau kita itu itu namanya makanya menanti-nantikan Tuhan gitu ya dengan penuh pengharapan gitu ya, dengan penuh iman gitu. Itu nggak akan terasa panjang, Hmm. tuh kan. Tapi kalau sambil menggerutu ya jadinya lama, semakin terasa lama. Iya. Kok lama? Ngomel gitu ya Yes, toh. tuh. Ngomel, rutu gitu ya. Ya kan jadi panjang gitu waktunya. Lanjut. Bu Elis kalau pas batuk pilek diminumin obat apa, Bu?
Ibu nggak Nah, pernah minum obat. ya. Oh. Saya saya ngemut kencur, ngunyah kencur. Batuknya kencur. Saya ngunyah kencur gitu. Kalau enggak saya kasih itu loh, jeruk nipis, tak kasih kecap Buat 1 batuk. sendok. Nah, Ya. itu jarang. Mm-mm. Nek Saya Ibu nggak. biasanya tak jarke. Tak jar-jarno. Sembuh sendiri. Iya. Lanjut. Bu, menyambung cerita 3 minggu lalu soal anak saya yang amandel dan adenoidnya membesar. Waktu itu Bu Elis kan menyuruh saya berdoa dan perintahkan agar adenoid dan amandel mengecil. Itu sudah saya lakukan 2 minggu ini dengan doa yang sama. Apakah doanya tiap hari harus sama seperti itu terus atau saya ganti dengan Tuhan saya percaya amandel dan adenoid anak saya sudah mengecil dan normal. Minta bimbingannya Bu. Nah, yang betul yaitu yang kedua. Minta sekali. Selanjutnya ngucap syukur, Tuhan terima kasih. Mm-mm. Amanda dan adrenoid anakku udah sembuh oleh bilur Yesus. Ya, Darahmu telah menyucikan. Yaitu ngucap syukur. ya, ya. Mengucap syukur. Nih loh, lagi ditanya, aku lagi nyedot kencur. Iya, tak kasih madu dikit. Enaknya. Oke. Jadi mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memulihkan, udah sembuh oleh karena bilur Yesus. Ini semacam deklarasi iman itu kan, Bu? Betul. Mintanya sekali. Markus 11:24. Karena itu apa yang kamu minta dan doakan. Nah, udah lanjutin. Percayalah. Markus 11:24. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, maka kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, percayalah kamu telah menerimanya. Ya udah. Terus tiap harinya tinggal ngucap syukur. Tuhan terima kasih. Aku ngucap syukur. Adrenalin dan amandel anakku sudah sembuh oleh bilur Yesus. Udah sembuh. Itu. Terus diucapkan terus tiap hari. Setiap 1 hari bisa 10 kali, 20 kali. Terserah. Pokoknya setiap ketemu anak itu bilang aja. Ya, Tuhan terima kasih. Amandel anakku siapa namanya. Sama adrenoidnya sudah sembuh. Itu aja. ya. Ya. Oke. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, anak saya kan saya sekolahkan di sekolah Kristen, masih SD. Kalau anak saya dipukul atau dinakali sama temannya, apa yang harus saya lakukan Bu? Saya laporkan ke gurunya atau bagaimana? Lapor itu boleh. Supaya guru itu juga memperhatikan. Hmm. Jangan cuma di kelas. Kalau pas bermain, guru itu nggak boleh di dalam kelas atau di dalam kantor. Hmm. Harus ngawasi anak bermain. Hmm. Ya. Ya. Lapor nggak apa-apa. Lapor bukan mencari pembelaan. Lapor bukan mencari apa ya, istilahnya Ngadu ya bukan mencari, ngadu gitu ya. tapi ikut memperingatkan gurunya. Ya. Tujuannya supaya dia lebih perhatian sama anak-anaknya dan lebih pembimbingan karakternya bisa lebih terfokus. Ya, oke. Ya. Ini bukan ih suka ngadu gitu, bukan sebetulnya, tetapi biar guru juga lebih aware gitu juga ya, biar lebih lebih perhatian juga, lebih tahu gitu. Oh, yang terjadi sama anaknya apa sih gitu ya. Karena guru juga butuh informasi dari orang tua gitu. Jangan sampai tahu-tahu gurunya anak ini kok diem aja ya di kelas, sementara dia nggak ngerti bahwa sebelumnya anak ini misalnya dapat tadi bully dari temennya atau apa gitu. Nah, ini harus orang tua juga punya peran di situ gitu. Ya karena tipe anak kan beda. Kalau itu saya yang jadi anaknya, aku langsung lari, Bu.
Aku dikeprok loh Bu, Nah, dipukul sama ya, dia. Saya berani ngadu sendiri gitu kan. ya, Tapi betul. ada tipe anak yang memang pendiam. Yes. Tahu-tahu dia nangis, tahu-tahu dia Ya, diem aja ya. gitu ya. Kalau orangnya tertutup, Ya, langsung dia diem. Nggak berani ngomong apa-apa. ya. Jadi ini orang tua juga yang peka gitu ya. Misalnya anaknya oh dipukul, dinakalin gitu ya. Ya kalau anaknya nggak berani ngomong, ajarin anak untuk berani itu juga penting loh. Mm-mm. Ajari anak untuk berani aktif misalnya gitu ya. Kalau kamu begitu ngomong langsung ke guru yang ada di situ. Ini si A begini gitu ya. Sampaikan kalau si anak itu bisa belajar untuk berani. Tapi kalau anaknya nggak berani ya orang tua untuk ambil tindakan ya nggak apa-apa gitu. Tapi salah satu hal yang penting juga orang tua bisa ngajarin anak untuk berani karena nggak sampai mereka besar apa sampai misalnya mereka SMA masih begitu terus masa iya orang tuanya yang harus maju terus kan enggak gitu ya. Jadi Iya. anak ini juga harus belajar, dia harus bisa berani untuk menghadapi masalahnya. Oh, ya. Coba kalau nggak anaknya di-push dulu, coba kamu cerita sama Bu Guru. Mm-mm. Kalau dia nggak mau ya udah, mau Ya, nggak mau kita yang mesti ngomongin. ya. Kalau masih Nggak di tahu level-level kelas 1, kelas 2 SD mungkin masih orang tuanya yang harus maju nggak apa-apa sih. Tapi kalau udah sama. kelas 3, ya dia harus belajar berani. Mm-mm. Belajar berani ngomong sendiri sama gurunya. Gitu. Beda kalau mungkin sudah kasusnya lebih berat, si anak sudah kena ancaman lah atau apa gitu ya. Mungkin orang harus tindak untuk maju gitu ya. Oke, lanjut. Minggu lalu Bu Elis berkata bahwa orang yang kaya dan sukses belum tentu dia takut akan Tuhan. Pertanyaan saya, kalau orang yang takut akan Tuhan, apakah pasti kaya, sukses, dan banyak uang, Bu? Belum tentu juga. Itu juga nggak tentu juga, ya kan? Iya, Tapi maksudnya kaya dalam level gini. Lu kita tuh nggak usah kepengen kaya. Wong kita ini iya, memang sudah kaya. Lu betul nggak? Kita ini kaya, nggak usah kepengen kaya. Karena kita udah kaya. Orang iya, kita anak raja. Di atas segala raja, Tuhan yang punya langit dan bumi. Kurang apa? iya, Cuman sekarang dilatih mentalnya. iya, Kaya tuh kan gini. Ada orang kaya, duitnya akeh, tapi tetap pinjem orang. Masih kepengen ngambil punyanya orang. mm-mm, Kepengen ngakali uangnya orang. iya, Itu kan utang nggak mau bayar, padahal duitnya banyak. Ini mm, kan cuma bicara mental. yes, Tapi ada orang yang sederhana nampaknya. Tapi sebetulnya dia itu kaya. Bicara tentang apa? Mental. iya, Halo? iya, iya Bu. Halo, Ibu dengar Ya, suaranya nih, Rom? ya, kepencet rada hilang Oke, suaranya. Nah, itu tergantung, iya, tergantung orangnya, ya. iya, Yang iya, tadi saya bilang kaya atau miskin itu tergantung. Jadi mentalnya aja lah, mm-mm, mental orang kaya atau mental orang miskin. Nah, orang itu memang selalu mindsetnya, oh itu orang kaya, dia yang memberi. Saya ingat berkali-kali saya berkata, mm, ketika pandemi 4 tahun setengah, saya mm, tuh dibeli 4 tahun, apa 3 tahun setengah tuh ya. iya, Saya dipelihara sama Tuhan iya, dengan orang-orang sederhana. mm, Yang ngasih saya berkat itu banyak orang sederhana. Tapi orang-orang hamba-hamba, teman-teman hamba-hamba Tuhan menganggap kalau saya ini dapat berkat itu pasti yang ngasih orang kaya A, B, C. Padahal orang kaya A, B, C itu aja setahun aja belum tentu ngasih aku sekali. Oh, jangan berpikir begitu. Bahkan iya, selama kenal sama saya aja nggak pernah ngasih aku apa-apa. mm-mm, Nah ini kan iya, tergantung mindset kan, cara berpikir kan. yes, betul, betul, iya, Kalau saya sudah bilang, oh aku kan anak orang kaya. Bapakku kaya yang punya langit dan bumi. iya, Udah gitu aja. Dan saya tidak pernah berusaha kepengen jadi kaya.
Saya tetap ada di jalan saya, di jalur saya, yaitu firman Tuhan, kebenaran. Ya. Sudah, ya wis. Terus Tuhan yang membuat. Tuhan yang buat, bukan kita. Tapi Ya. Tuhan yang membuat. Ya. Ini pertanyaannya kan gini, kalau orang yang takut akan Tuhan, apakah pasti kaya, sukses, dan banyak uang? Saya jawab dengan sangat yakin belum tentu. Tapi apa yang membedakan? Pola pikirnya dia berbeda. Tuh ya. Dia ngerti rasa syukur, dia ngerti rasa cukup, dia ngerti bahwa orang yang takut akan Tuhan itu dia ngerti bahwa Tuhan yang mencukupkan gitu. Ya Bu Iya, ya. iya, Jadi nggak iya. ada lagi kegelisahan, nggak ada kemerungsung gitu. Apa sih? Heeh. Yang pasti itu ada damai sejahtera Allah itu loh, yang melampaui segala akal itu yang ada di dalam orang yang begini ini. Pasti kaya. Kaya karena dia enggak jadi pengemis kok, enggak minta-minta. Pasti kayaknya kalau orang yang takut sama Tuhan. Kenapa? Dia bisa bersyukur, Yes, mensyukuri apapun yang ada. ya. Merasa cukup itu tadi loh. Tuh ya. Itu jelaskan Iya. ya. Semoga jelas loh ya dari sini karena ini memang dari minggu lalu ini tentang takut akan Tuhan. Eh, jadi gini, takut akan Tuhan nggak bisa dijadikan maksudnya gini standar orang kaya sukses itu nggak bisa jadi standar. Oh orang ini takut akan Tuhan terus dia jadi diberkati Tuhan, nggak bisa seperti itu gitu loh. Hmm. Kita mungkin mengasihani seseorang, orang ini kok kayaknya biasa banget ya. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, dia akan nggak perlu dikasihani karena dia merasa sudah cukup dan sudah cukup dengan bersyukur itu tadi. Gitu Iya, ya. iya, Dan itu jauh lebih kaya dari apapun juga sebetulnya. iya. Karena ada damai sejahtera Allah itu tadi yang ada dalam hatinya. Orang itu cari loh, orang kaya dimanapun orang rela bayar apapun untuk dapatkan damai sejahtera. Tapi kalau kita itu dapat dari Tuhan langsung itu yang wow banget sih. Iya. Lanjut ya. Makanya kriteria takut akan Tuhan ini harus ada. Takut akan Tuhan itu akan membuat kita jujur, Ya, membuat kita tidak membuat kejahatan, nggak membuat kita sombong, pamer, flexing, congkak gitu. betul, betul. Nggak buat kita punya tingkah laku yang apa ya arogan begitu, enggak lah. Merasa gitu ya, merasa, aku udah begini gitu ya. Itu ya. Mulutnya juga enggak tukang bohong, enggak dolak-dalik gitu. Lanjut. Nah, ini. Hmm. Ini pertanyaan selanjutnya ini agak sedikit berat sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa sih. Kenapa ya Bu, orang-orang yang suka nipu, korupsi, tidak dihukum Tuhan Bu, malah jadi semakin kaya? Nah, itu nanti kalau kamu ngomong gitu Tuhan bilang bicaramu kurang ajar tentang Ya. aku. Kita sedang menuduh Tuhan gak adil loh ini. Iya loh. Maleakhi 3 ayat 13. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Terus Kamu 14. berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Terus 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Lihat, begitu. Kayak nganggapnya Tuhan itu nggak tahu apa-apa. Ya, Yang kemarin yang dibilang Mazmur 73 kan hampir tergelincir. ya. Karena mereka melihat, wih orang yang nggak takut sama Tuhan, Kok orang dunia diberkati? kok tambah enak hidupnya. Ya, Iya kan? ya. Ya itulah yang dibilang suka, kita ini suka komentar. Melihat
keirian hati kita. Karena apa? Selalu melihat rumput tetangga itu lebih indah. Ya, betul. Dari rumput sendiri itu orang yang nggak bisa ngucap syukur. Tapi Ya, kalau bersyukur ya nggak usah lihat rumput tetangga lah. Kita bisa bersyukur dengan rumput kita sendiri. ya. Itu kalau orang berbuat jahat, orang melakukan hal yang nggak baik, tadi nipu, korupsi dan lain sebagainya, itu urusannya dia dengan Tuhan, bukan urusannya kita. Ya, Nggak usah kita mempertanyakan Tuhan kok itu nggak dihukum sih? Itu kedaulatannya Tuhan. Itu sudah bukan ranahnya kita untuk ikut campur. betul. Udah biarin aja itu haknya Tuhan untuk melakukan sesuatu. Kita nggak akan ngerti hari ini atau akan datang atau besok, ya. Itu urusannya Tuhan. Lanjut. Bu, apa bedanya orang yang usaha pakai penglaris sama orang yang ke gunung-gunung mencari pesugihan, bedanya apa? Kok ada yang bilang kalau pelarisan tidak ada tumbalnya, kalau pesugihan minta tumbal. Oh ya, semua udah tumbal. Cuman nggak disebut di depan. Disebut di depan. Pelarisan. Itu Mm-mm, pasti ada sesuatu yang ditukar dengan. dikorbankan. Heeh. Ya. Iblis itu bagiannya itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iya. Jadi kalau segala sesuatu yang berasal dari iblis, ya udah itu hubungannya dengan tiga itu. Gitu ya, Bu? Iya. Iya. Pasti nggak mungkin enggak. Jadi kalau ada yang ngomong, oh nggak ada. Nah itu berasal dari mana? Itu berasal dari iblis. Ya udah hubungannya cuma tiga itu. Mencuri, membunuh, membinasakan. Udah tiga itu aja. Iya, betul. Jadi kalau ada yang ngomong ini lah ini berasal dari mana? Kalau berasal dari iblis ya udah tiga itu aja yang menjadi. Jadi dia mencuri apa ya? Mungkin dia mencuri masa depan dari anak cucu keturunannya. Damai sejahtera paling penting. Yes, dia mencuri damai sejahtera. Dia membunuh, ya kan? Yang paling penting nomor satu yang dicuri iman. Bukti Yes, Anda datangnya sama setan, bukan enggak sama kepada Tuhan. Tuhan. Imannya bukan berharap kepada Tuhan, tapi berharapnya kepada setan. Di satu Tawari 29, satu Tawari apa dua Tawari ya? Satu Tawari 29, Mm-mm, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan itu. mm-mm. Terus di ayat yang ke berapanya dibilang sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Ayat 11-nya, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Nah, terus Tuhan, habis ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebentar yang no. tentang kekayaan. Sebab itu lanjutnya. Lanjutnya, oh ya, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ya sudah, jelas. Ya, Tuhan, ada satu orang bagus. Dia mm, bilang gitu, kalau kamu kepengen kaya, kamu harus punya energi kaya. mm, Bagaimana kita bisa mendapat kekayaan itu? Bisa dapat energi kaya itu? mm, Ya harus bergaul sama yang punya sumber. mm. Sumbernya siapa? Ya Tuhan. Balik lagi. Kalau saya suka bilangnya gelombang frekuensi kita Sama. harus sama. Ya, Ketika kita sudah punya gelombang frekuensi yang sama, ya sudah. Pasti sugih, mungkin ora. Tanpa kekuatan. Itu dia akan ngalir sendiri. ya. Oke, jelas ya itu. Jadi kalau ada yang ngomong ya itu, ya itulah dia kan.
ini bapak penipu gitu. Hmm. Jadi dia bisa tipu-tipu juga gitu. Dia ngomong, "Enggak, nggak pakai," gitu. Iya. Lanjut. Mhm, Pasti ada rasanya. Orang kalau punya mental kaya ya, mhm, dia tuh selalu bisa memberi ke orang lain. Nggak ya, selalu minta dan menanti orang memberi. Tapi akan selalu begitu ada kesempatan memberi, dia pasti memberi. ya. Ya, lanjut. Lanjut. Oke, selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningro, pagi. Melanjutkan cerita minggu lalu soal mama saya yang bawa pendeta untuk doain rumah saya. Setelah diskusi sama istri saya tetap tidak mau kalau mami saya bawa bawa pendeta atau siapapun untuk doakan rumah kami. Istri saya pengennya saya sendiri yang suruh berdoa, tidak perlu bawa-bawa orang lain ke sini. Akhirnya saya bilang ke Mami kalau ndak usah bawa-bawa orang ke sini untuk doakan rumah kami. Menurut Bu Elis bagaimana? Sangat bagus. Ya nggak? Pengertian istrimu tuh bagus sekali. Ya, Sebetulnya nggak perlu membawa orang-orang untuk doain. Karena berkat ada di atas kepala orang benar. ya, Bapak sebagai imam dan kepala keluarga hidup benar aja. Nanti kan dikejar berkat. mm-mm, Bapak akan dikejar berkat. Dan ketika Bapak dikejar berkat, Bapak nggak akan pernah merasa utang budi sama manusia. ya, Kecuali Bapak akan selalu tahu bahwa yang berkati Bapak dan Bapak utang budi sama Tuhan Yesus. ya, Ya, karena memang saya sendiri mendengar ada berapa banyak mm-mm, orang begitu berhasil, terus kalau nggak nurut sama pendeta yang doain, hamba Tuhan, pendetanya ini berkata, yang doain kamu anakku, oh, kamu tokomu laris kan aku. mm-mm, ya, Nanti ya, ya kalau kamu nggak nurut, habis. Itu ada beberapa orang konseling sama saya begitu. Ketakutan karena dikutukin sama pendetanya. mm, Kalau saya lebih setuju ke istrimu. mm-mm, Didoain pendeta dari dalam dan luar negeri. Siapapun kalau hidupmu nggak bener, ya nggak ada berkat. mm-mm, Tapi tanpa didoain siapapun, kalau Bapak sebagai imam dan kepala keluarga berdoa, apa namanya, pasti dikejar berkat dan berdoa. Lepaskan berkat buat rumah Bapak, mm, buat toko Bapak. Saya setuju. Bagus, sepakat aja sama istrimu. ya. Sepakat aja sama istri, berdoa bersama, berkati rumahnya. Yes. Itu sebetulnya kekuatan. Oh iya, Matius 18:20. Bila ada dua orang sepakat di bumi ini, berdoa minta apa saja, Bapamu di surga akan berkata, yes. Ya, jadi suami dan istri sepakat berdoa memberkati rumah itu. Kalau Ya. sesekali dalam kesepakatan istri Bapak, yuk kita syukuran. Ya nggak Nah, apa-apa. Syukuran itu bukan berarti bergantung sama pendeta untuk mendoakan rumah. Tapi kalau syukuran kan boleh. ya. Ya kan? Mm-mm. Syukuran juga nggak harus panggil pendeta, mungkin panggil teman-teman komsel, Yes, betul. bareng-bareng di situ nyembah, muji Tuhan. Udah, itu kan sebagai bentuk ucapan syukur, gitu ya. Iya, Eh, jangan bergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan gitu ya. betul, 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 betul. Lanjut. Bu, bagaimana cara agar hati selalu melekat ke Tuhan? Saya sering gagal fokus. Dilatih, makanya mulai belajar, dilatih baca firman, Mm-mm, terus apa yang dibaca tuh di-download, dimasukkan ke hati, mm-mm. ke pikiran, ke mulut, jadi perbuatan. Ya, Itu aja dah. Nanti kan nggak gagal fokus. Karena selalu ingat firman, kemanapun ingat firman. ya. Hmm. Makanya kan baca, renungkan, perkatakan, Perkataan lakukan.
Nah, Ketika kita sedang membaca, kita merenungkan, itu kita sedang memasukkan kan iya, masukannya. Lalu memperkatakan itu lagi di-download tuh, iya. diperkatakan. Terus dilakukan. Itu sedang mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Hmm. Tuh ya. Lanjut. Bu Elis, kalau kita beli rumah atau tanah kan mesti kena pajak pembeli di notaris. Misal, kita beli rumah harga 500 juta. Biasanya notarisnya akan tanya, ini mau ditulis harga pembeliannya 500 juta atau mau dikecilkan. Soalnya semakin besar nominalnya maka pajak akan semakin besar. Biasanya notaris sarankan separohnya, misal beli 500, nanti yang ditulis 250 atau 300 biar pajak lebih ringan. Ini termasuk bohong atau tidak? Ya, iyalah. Tergantung kesepakatan. Kalau saya ngikuti NJOP, Hmm, kan ada nilai objek pajak. nilai jual objek pajak Objek pajak. Ya, di surat tagihan PBB itu ada. ya. Udah ngikutin itu. Hmm, Naikin 10%. Kalau sekarang NJOP-nya lebih tinggi dari harga jual. iya, Kalau untungan harga jual bisa lima lebih kali, 3, 5 kali lipat dari harga NJOP. NJOP. Kalau Iya, sekarang nggak bisa. iya loh, 2 tahun terakhir itu NJOP-nya melonjak tinggi. Betul. Dan banyak orang yang jual di bawah NJOP. Ya karena memang harga pasarannya segitu. Iya, karena itu yang sudah ditentukan pemerintah Iya. sebagai nilai jual objek pajak. Mm-mm. Kalau kita ngikut NJOP salah nggak? Ya enggak. Iya. Jangan bilang separuh, seperempat, enggak. Saya ngikuti NJOP aja. NJOB itu ada NJOP tanahnya, ada NJOP bangunannya. Itu dihitung sendiri-sendiri. Ya, Di kalau PBB itu tanah, ada dua itu. nah, ya kan? Tapi Mm-mm. kalau dan bangunan, nah itu ditambah. Ya, Iya, tanahnya berapa, bangunannya iya, berapa. iya. Pemerintah zaman sekarang juga nggak goblok gitu, nggak bodoh. Dia tahu ini. Nah, dia selidiki. Kalau nggak masuk akal, dia nggak akan kasih loh. Iya, betul. Betul. Karena itu akan dilihat dari tagihan PBB, surat PBB itu kelihatan kan NJOP-nya itu berapa. Tapi beneran ya, ini Nirum ceritakan, ini karena pengalaman gitu ya. Saya lihat NJOP rumah mertua itu kebetulan karena deket di jalan besar. Jadi gangnya itu gak terlalu jauh dari jalan besar. Cuman satu gang di baliknya jalan besar gitu ya. NJOP-nya tuh naik tinggi banget. Padahal kalau kita hitung-hitungan secara kasar nilai jualnya nggak akan segitu gitu. Di pasaran maksudnya kalau kita jual dengan sesuai harga NJOP ya nggak akan laku gitu. Mm-mm. Jadi kita tuh sampai kira-kira ini NJOP-nya ampun gede banget sih. Iya, Jadi itu ya. Ningrum. Ya Bu. Nah, saya jangan suka bilang nggak bakal laku dalam Oh, nama oh, Yesus. dalam nama Yesus laku gitu ya. Kalau Belum itu dijual sudah, Bu, cuman lihat aja NJOP tapi kalau sudah pemerintah yang sudah ngasih nilai, harganya. ya Heeh. udah. Karena memang berarti di daerah itu akan naik. Yes. Jadi karena itu rumah bangunannya masih asli, NJOP bangunannya kecil. Tapi yang saya lihat NJOP tingginya itu tanahnya. Karena posisi tanahnya memang sangat strategis gitu loh. Iya. Jadi hitungannya seperti itu. Lihat di NJOP-nya. Lanjut. Bu, kalau kita sewakan rumah itu perlu perjanjian di depan notaris atau tidak? Saya belum pernah soalnya. Sangat perlu. Kalau Anda tidak melakukan pembuatan akte notaris, dia bayar terus dia nggak mau pergi gimana? Hmm, iya. Kalau di hak milik sama dia, saya minjemin aja saya mesti pakai surat. Sebab ada orang dipinjemin terus ketika disuruh keluar minta pesangon lah, minta ini dan minta itu. Repot loh nantinya loh, Iya, ya. iya. Menghindari persoalan di masa akan datang. Ya.
Ada kasus kemarin di mana gitu ya, Ningrum sempat baca. Jadi rumah kontrakan, tapi kontrakannya banyak. Rumah kontrakan tuh udah dijual. Sertifikatnya sudah atas nama pembelinya. Tapi si penghuninya itu udah satu nggak mau bayar kontrakannya, yang kedua dia nggak mau keluar dari situ. Minta pesangon pula. Makanya Dan nggak sedikit yang sekarang diminta. harus cerdik seperti ular, tulus seperti mati. Iya. Jadi hal-hal ini harus untuk menghindari persoalan atau keribetan gitu ya di masa yang akan datang gitu ya. Kita berjaga-jaga seperti itu. Lanjut ya. Bu Elis, saya punya teman yang suka berjinah. Tapi kenapa hidupnya enak-enak saja ya, Bu? Kenapa tidak dihukum Tuhan? Ini sama pertanyaannya kayak yang tadi. Hmm. Nanti kalau udah kena penyakit, nah itu baru tahu rasa. Iya, Karena orang berzina itu berdosa terhadap diri sendiri. terhadap tubuhnya, Mm-mm. tubuhnya sendiri. Mm-mm. Ini ngeri sih ya. Dalam artian gini, em Ningrum baca satu utas, gak tahu sih di sosial media ini tulisan dari seorang dokter di salah satu kota besar di Indonesia. Dia cerita bahwa ada anak masih usia yang sangat muda tapi sudah terkena penyakit kelamin. Dan si dokter ini sampai sampai bingung, ini bisa begini gitu ya. Ini pergaulannya seperti apa? Kondisinya seperti apa? Kenapa bisa terjadi sampai seperti ini? Jadi eh ya kalau kita tanya kenapa tidak dihukum Tuhan, itu hak prerogatifnya, hak otoritasnya Tuhan. Kita nggak berhak untuk menanyakan kenapa Tuhan nggak hukum, kenapa Tuhan nggak begini begitu. Tetapi resikonya si pelaku ini harus menanggung. Yang sebetulnya dia sudah tahu. Karena itu pasti Satu. dengan kesadaran. Yang kedua, Mm-mm. kita harus perhatikan adanya kutuk turunan perzinahan. Ya. Kadang ya, Mm. orangnya sudah nggak mau, nggak kepengen, tapi untuk keluar dari itu tuh nggak bisa. Nah, itu Oh, yang dibilang perlu anugerah. yes. Diputuskan kutuk turunan itu. Itu tadi anugerah. Lanjut ya. Itu ya jawabannya ya. Kalau tanya kenapa tidak dihukum, tadi balik lagi ke Maleaki. Itu sudah bukan ranahnya kita untuk mempertanyakan, tetapi resiko itu ditanggung juga oleh si pelaku itu. Lanjut. Selamat siang Bu Elis. Pagi lah masih loh 10.15. Nggak sadar jamnya udah 10.16 ya. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya, bagaimana supaya kita bisa lebih akrab dengan Roh Kudus dan bisa berbahasa roh? Ajak ngomong dong. Ya, ajak berkomunikasi, ngobrol, ngobrol. Jangan didiemin. Mm, Ajak komunikasi karena Roh Kudus itu pribadi. ya, Pribadi itu dia punya perasaan, mm, ya, punya keinginan, punya kehendak. ya. Dia bisa kok ngomong. Ini ini tiba-tiba nih Rum terpikirkan satu gambaran gitu ya. Kalau kita lagi nunggu misalnya nunggu antrian dokter, gitu ya. Kita duduk kan, terus sebelah kita ada orang yang kita sama sekali nggak kenal gitu ya. Cuman karena bareng-bareng mau ngantri satu dokter gitu. Gimana caranya biar kita bisa akrab sama dia? Ya kita ngajak ngobrol kan. Ngajak ngobrol, periksa apa, cerita rumah gini bla 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 sampai kemudian kita bisa oh iya kenalan nama Bu sampai deket gitu ya, sampai ngobrolnya jelas gitu. Ya itu sama. Kalau kita cuma diemin aja gitu ya selama 1 jam misalnya ngantri gitu ya kita nggak akan pernah kenal dia, kita nggak akan pernah tahu dia, kita nggak akan pernah tahu siapa dia gitu karena kita nggak ajak ngobrol. Gitu ya Bu.
Betul. Tapi karena kita tanya, mungkin ngobrol, mau periksa ya, keluhannya apa gitu ya. Oh, saya kontrol ini. Saya pernah karena gitu ya, kontrol gitu. Terus ada satu ibu yang nanya, tiba-tiba dia yang ngajak ngobrol saya. Ya ini kenapa? Oh, saya udah kontrol, oh udah tindakan. Terus ibu, ini saya mau tindakan begini. Nah, di situ kemudian jadi akrab, jadi tahu, oh si ibu ini begini gitu kan. Nah, sama seperti Roh Kudus, ada dalam diri kita, tapi kita nggak pernah ngajakin ngobrol ya, kita nggak tahu ini perasaan maunya seperti apa. Lalu kalau bisa berbahasa roh, doa minta. Ini sudah kita bahas berkali-kali ya. Bagaimana biar saya bisa berbahasa roh? Minta. Betul ya, Bu? Betul. Minta. Doa sendiri gak harus ditumpangin oleh hamba Tuhan. Banyak kesaksian ketika dia sedang berdoa secara pribadi, dia minta, Tuhan aku mau gitu ya. Dan dia dapatkan itu. Karunia kok. Ya, Itu karunia. yes. Jadi minta aja sama yang memberi. Ya, minta aja sama yang memberi. Jadi nggak perlu, oh anu apa harus ditumpangin tangan, nggak. Minta. Lanjut Itu ya. salah satu karunia Mm-mm. dan pekerjanya hanya menurut kemauan dan keinginan dari yang punya. Hmm, ya. Di 1 Korintus 12 Mm-mm. dari ayat 8 itu kan karunia tuh. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, Mm-mm. karunia iman, karunia kesembuhan, Ya, karunia mujizat, mujizat. bernubuat, Ya, terus karunia membedakan bedakan roh, macam roh dan karunia berbahasa berkata-kata. roh, Mm-mm. dan karunia menerjemahkan Menafsirkan. bahasa Mm-mm. roh. Mm-mm. Itu dikerjakan oleh roh yang satu Dan yang sama, dan yang sama, yang yang memberikan karunia memberikan karunia itu kepada tiap-tiap orang secara khusus, ya. seperti yang dikehendakinya. Nah, seperti yang dikehendakinya. Ya, Ya, jadi minta kepada yang memberi. Itu ya. Jelas ya. Lanjut. Shalom Bu Elis, shalom. kalau Bu, saya seorang perempuan, saya punya lipoma di area pantat sebesar biji salak. Meski nggak terlalu menonjol karena lebih ke dalam lemak. Sudah operasi 3 kali, walau jarak tiap sekitar 3 sampai 6 tahun. Akhir-akhir ini sering nyeri, tapi saya nggak pengen operasi lagi karena saya kerja dan untuk jalan pasca operasi pasti susah dan ribet untuk aktivitas, mandi, dan lain-lain. Bagaimana saran Ibu? Apakah saya harus operasi atau cukup berdoa saja? ya ucap syukur balik lagi ya. Ucap syukur, tanya Tuhan. Ini saya berapa kali operasinya nih, Rum? Operasinya sebentar. WA-nya tadi mana ya? Oh, tapi kayaknya sudah sering ya. Ini sudah 3 kali. Oh, Dan memang. jarak berarti sudah berpuluh tahun ya, jaraknya antara 3 sampai 6 tahun. Mm-mm. Jadi memang kalau kayak begitu, apalagi linfoma ya, Mm-mm, ya itu kan kelenjar. mm-mm, Didoain aja diberkati Tuhan. Karena kalau disedot lagi ya nanti akan tumbuh lagi. Disedot lagi ke orang Numan. Coba didoain diberkati. Terus ibu minum air itu aja nanas, air air mm-mm, eh, nanas dipotongi gitu. mm-mm, Nanas dipotongin tipis-tipis gitu, mm-mm, dituang sama air panas. mm-mm, Dituang air di air panas atau ditutup. Nanti kalau dingin diminum. Diminum itu air bisa kayak orang jadi antioksidan ya. mm-mm.
Coba dicoba, siapa tahu. Kalau enggak minum jus daun papaya. Oh, daun pepaya pahit kan, Bu? Iya, Saya iya. ngebayangin hijaunya aja pahit. Tapi banyak yang sembuh juga. Oh, Orang yang kanker. lipoma ini kan memang sebetulnya tumor jinak gitu ya. Iya, Terus nyeri itu karena dia kalau ukurannya menekan saraf di sekitarnya itu nyerinya betul. seperti itu. Iya. Berarti itu membesar ningrum. Iya, membesar. Terus ini bisa karena genetis kan, faktor keturunan. Nah, kalau ini sudah berulang ya tadi didoain, mengucap syukur, Terus minum diperkatakan. herbal diperkatakan terus ini herbal hanya menolong aja supaya Ya, antioksidan Anda tinggi. Itu aja. betul. Supaya tubuhnya ada tambahan zat antioksidan di dalam tubuh. Itu ya Bu ya, kalau nggak mau operasi. Ya, diberkati itu si lipoma, diperkatakan. Oh, ini sembuh, ukurannya mengecil, sembuh karena bilur Yesus, ukurannya mengecil di dalam nama Yesus, seperti itu. Ya Ibu ya, ucap syukur. Tapi dia nyeri, hanya nyeri atau ganggu pergerakan sih kalau di pantat mungkin nggak terlalu ganggu ya, karena dia nggak sampai ke, karena ini kan jaringan lemak kan, tumpukan jaringan lemak di bawah kulit. Jadi di lapisan kulit dan otot. Seperti itu ya Ibu ya. Nyerinya sudah apa? Sekarang apa sih? Oh nyeri. Akhir-akhir ini sering nyeri tapi nggak pengen operasi. Ya, itu tadi. Ya udah, Didoain. kalau nggak kepengen ya udah nggak apa-apa. Perintahkan dalam nama Yesus. Ya, Kering, kempes, ya. Mengecil ukurannya. banget, terus hilang, cabut sampai seakar-akarnya. Tidak tumbuh lagi dalam nama Yesus. Matius 15:13 tuh. Apa yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai seakar-akarnya. Oke, ini ayatnya nih diperkatakan ayat itu. Nah, Matius 15 ayat 13. 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Hmm. Ibu kalau sudah dapat ayat begini ya, diperkatakan Bu ayat itu. Ini besar kuasanya, Amin. beneran. Ngirum ngalamin sendiri soalnya ya. Tadi kita dapat ayat apa gitu ya, itu benar-benar diperkatakan terus menerus sampai apa gitu diperkatakan dan itu loh Tuhan Karena kerjakan itu. firman itu hidup, Ya, firman itu kuat, ya, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia ya, sanggup loh, ngoperasi loh, yes, memotong itu cancer bisa, ya, sangat bisa. ya. Eh, kalau nggak salah waktu itu nih 2 Timotius 1 ayat 7 gitu ya. Itu Itu Ya, tentang ketakutan. Karena udah jelas perintahnya operasi terus takut. Nah, ayat itu tuh benar-benar jadi kekuatan. Sebelum masuk ruang operasi itu udah benar-benar hilang, nggak ada sama sekali. Semuanya dikasih normal, semuanya dikasih Tuhan yang luar biasa. Ngelewatin itu ya udah balik lagi. Orang lain yang liatin yang deg-degan bilang, "Kamu kok bisa begitu?" Ya udah, bukan karena saya itu anugerah gitu ya. Itu firman Tuhan yang kerja dengan dahsyat. Jadi ya. pengalaman-pengalaman begitu itu tadi dapat sesuatu perkatakan ayatnya. Ya Ibu ya. Sehat Bu, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya itu yang ini ya ayatnya itu di Matius tadi ini saya lupa saya tuliskan ya Bu. Matius 15 ayat 13. Ya. Oke, ini sudah 10:27 dan pertanyaan saya habis hari ini. Puji Tuhan, hari ini tuh luar biasa ya. Pertanyaan berpuluh-puluh selesai dalam 1,5 jam. Pertanyaan kita tuh totalnya ya Bu ya, kalau Ningrum hitung ya hari ini ya. Ningrum pengen ngitung. Boleh. Boleh kan? Hati-hati, nggak usah. Enggak usah.
Nggak usah dihitung-hitung. Nanti sensus kayak Daud loh. Oh iya, Orang gak. Nggak berani, nggak berani. ngucap syukur aja. Mengucap Udah. syukur. Nggak berani, nggak berani. Oke, seperti biasa Bu, terakhir karena ini udah 10.27. Iya. Mm-mm. Belajar, saya gini, belajar menghidupi hidup ini tanpa bayang-bayangin. Iya. Bayang-bayangin itu jangan membawa jiwa kita mengembara. Kita Mm. boleh memikirkan hal-hal yang di atas, perkara surga boleh, tapi hidup ini nggak perlu dibayang-bayangin. Tapi Berandai-andai bukan sih Bu? yes, bayang-bayang ke ngono lho ning rum. Mm-mm, mm-mm, Kan mm-mm, banyak orang bilang, contoh nih, contoh. mm-mm. Contoh tuh gini, orang kalau dengar jadwal saya, aduh saya ke Medan, dari Medan nggak pulang Semarang langsung ke Papua, dari Papua transit lagi Jakarta nggak pulang Semarang langsung berangkat ke Cina. Orang tuh bayangin itu udah capek. Mm-mm. Mereka kan selalu berkata gini, aduh kesele koyo opo, dia belum pergi dia udah capek. Mm-mm. Sedangkan saya yang pergi nggak pernah capek. Iya. Kenapa? Karena saya jalani. Iya. Saya hanya menjalani. Saya percaya Tuhan Immanuel menyertai saya. Dia nggak biarin, dia nggak tinggalin saya. Saya jalani hidup ini. Dan ternyata luar biasa. Mm. Tiap hari dari hari ke hari, saya cuman gini, hari ini udah lewat selesai. Besok, wah udah selesai. Tanpa saya pernah bayangin. Saya jalani bersama Tuhan ya. Dan tiba-tiba udah balik ke Iya. Semarang lagi. Apa ku istilah ini Rum? Ya itu tadi membayangkan, berandai-andai tentang hal yang belum terjadi. Yes. Yes. Jalani hari ini, saat ini, dan sekarang Dan ini dengan iman. dengan iman bersama Tuhan. Ya. Lakukan segala sesuatu dengan iman. Sebab tanpa iman apapun yang kita lakukan itu dosa. Ya. Baik makan, minum, pakai, itu harus menjalaninya dengan iman. Ya. Roma 14 nih Rum. Roma 14 ayat lakukan segala sesuatu itu dengan iman. Sebab tanpa iman itu semuanya itu dosa. Ayat 23 kah? Roma 14 dari 20. Iya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya wis kue. Ya, Amen. menjalani hidup ini hanya dengan iman. Ya. Percaya Allah menyertai kita. Allah itu ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Oke? Ya, Amin. dan tepatin. Dan Kati, terima kasih Ibu. Shalom. Dan Kati, ketemu minggu depan. Iya, dan terima kasih buat Anda, Good News Family, pendengar yang sudah bersama-sama dengan saya di sepanjang pagi ini. Terima kasih ya. Semoga apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Sampai jumpa.